Halo teman-teman semuanya, apakah teman-teman mengenal Anthony van Leeuwenhoek? Jika tidak, izinkan saya untuk menjelaskan secara singkat tentang biografi Anthony van Leeuwenhoek. Anthony van Leeuwenhoek merupakan ilmuwan yang berasal dari Delft, Belanda. Ia terlahir dari keluarga penemu keranjang dan juga pembuat bir. Selama sisa hidupnya, Anthony van Leeuwenhoek mengabdi untuk ilmu pengetahuan. Ia adalah orang pertama yang menemukan sel protozoa dan juga menjelaskan secara rinci tentang sel protozoa, sehingga ia dikenal sebagai bapak protozoologi. Halo teman-teman, bagi yang belum tahu, terdapat tempat yang mempunyai ciri kekongruenan. Bagi yang belum tahu, kongruenan adalah dua bangun datar yang mempunyai ukuran dan bentuk yang sama. Berikut ini adalah salah satu bentuk kekongruenan yang terdapat pada taman pintar, yaitu pada tempat zona pelajaran pendidikan. Bukan dua bingkai foto yang sama-sama berbentuk persegi. Bagi yang penasaran dengan rumusnya, untuk keliling rumusnya 4 kali sisi, sedangkan untuk luas rumusnya sisi kali sisi. Kali ini saya ingin membahas tentang tugas widya wisata pada bagian matematika. Saya akan menjelaskan tentang hal yang kongruen pada bagian Candi Borobudur dan pada bagian Candi Prambanan. Nah, pertama-tama akan saya jelaskan apa itu kongruen. Adalah benda yang bentuk dan ukurannya sama. Nah, maka dari itu saya akan memperlihatkan foto yang memperlihatkan tentang kekongruenan benda pada Candi Borobudur. Nah, setelah itu ada juga hal yang kongruen pada Candi Prambanan. Sewaktu kami berkegiatan di Malioboro, kami mewawancari seorang pedagang bernama Nuryani. Ia menjual beberapa barang seperti tas, pakaian, topi, dompet, gelang, dan banyak aksesoris lainnya. Untuk mata pelajaran IPA, kami berkunjung ke Taman Pintar Yogyakarta dan tempat budidaya tanaman obat. Tempat kunjungan pertama adalah Taman Pintar Yogyakarta. Di sana kami mencoba alat simulator gempa bumi. Setelah kami mencoba alat simulator gempa bumi, kami menemukan dua masing-masing alat peraga di zona kimia dan fisika. Alat peraga fisika yang pertama adalah generator pedal. Langkah pertama adalah duduk sendiri atau berdua. Lalu kayuhlah pedal dan lihat nyalanya lampu. Generator merupakan salah satu alat yang dapat mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Dinamo generator bekerja sesuai prinsip Faraday. Peraga yang kedua adalah halilintar. Pada alat peraga ini, terdapat trafo yang dapat menaikkan tegangan listrik. Selanjutnya, kami menemukan dua alat peraga di zona kimia. Alat peraga yang pertama adalah Archimedes. Langkah untuk melakukannya, yang pertama, angkat pegangan hingga beban tidak menyentuh air. Yang kedua, amati berat benda yang tertera dalam alat ukur. Yang ketiga, perlahan turunkan beban hingga menyentuh air. Lalu, mengapa massa beban akan berkurang ketika di dalam air? Ketika sebuah benda dimasukkan ke dalam zat air akan memberikan gaya atas pada benda, di mana besar gaya atas sama dengan zat cair yang dipindahkan. Alat peraga yang kedua adalah lintasan tiang lurus pada lintasan melengkung. Langkah pertama, putar tiang hingga melewati lubang lintasan. Lalu, mengapa tiang lurus bisa melewati lintasan yang melengkung? Saat tiang lurus itu diputar, hal itu akan membentuk 3D yang disebut hiperboloid. Bentuk yang tercipta dari hiperboloid adalah bagian dari hiperbola. Lintasan lengkung yang terlihat adalah bagian potongan hiperbola. Selanjutnya, kami berkegiatan di tempat budidaya tanaman obat. Di sini kami menemukan berbagai macam tanaman obat dengan manfaatnya masing-masing. Di antaranya, 1. Insulin. Insulin memiliki nama latin Smalanthus soncifolius dan memiliki manfaat untuk diabetes, hipertensi, menurun demam, antibakteri, gula darah, mencegah kanker, jantung,
saluran kemih, dan nyeri. Selanjutnya daun ina yang memiliki nama latin Lawsonia inermis L. yang memiliki manfaat untuk demam, kembung, anti jamur, rambut, asam urat, migrain, luka, dan penuaan dini. Tanaman ini memiliki ciri fisik seperti bentuk daun lancip di bagian ujungnya dan memiliki bunga kecil berwarna putih. Kemudian, tanaman Kamboja dengan nama latin Plumeria. Tanaman ini memiliki manfaat untuk demam, batuk, melancarkan BAK atau buang air kecil, diare, antiseptik, gatal-gatal, luka, tumit pecah, dan lainnya. Kamboja memiliki ciri fisik seperti memiliki batang yang keras dan memiliki bunga berwarna putih dengan gradasi kuning di bagian tengahnya. Sekian penjelasan saya mengenai kunjungan ke Taman Pintar Yogyakarta dan tempat budidaya tanaman obat. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan menjawab beberapa pertanyaan dari mata pelajaran IPS. Nah, mata pelajaran IPS, kami yang pertama kali itu mengunjungi Keraton Yogyakarta. Nah, di keraton itu ada 3 poin yang wajib kami jawab. Nah, poin A itu ada deskripsikan tempat-tempat yang kalian temukan di Keraton Yogyakarta. Nah, tempat-tempat yang kami temukan itu ada yang pertama Siti Hinggilor. Nah, Siti Hinggilor itu merupakan pelantaran pertama yang terletak di alun-alun utara. Fungsi Siti Hinggilor sendiri adalah tempat untuk pelantikan atau penobatan raja. Lalu yang kedua ada halaman Sri Manggati. Nah, halaman Sri Manggati ini berfungsi sebagai halaman untuk mementaskan kesenian yang ada di Keraton Yogyakarta. Nah, jadi di halaman Sri Manggati itu terdapat bagian bangunan yang disebut Bangsal Sri Manggati. Bangsal Sri Manggati memiliki arti, yaitu Sri yang artinya raja dan Manggati yang artinya menunggu. Jadi Bangsal Sri Manggati itu tempat untuk raja menunggu kendaraan seperti kendaraan elektronik dan juga kendaraan tradisional. Poin yang kedua itu ada bagaimana sistem pemerintahan dan perekonomian di Keraton Yogyakarta. Sistem pemerintahan yang ada di Keraton Yogyakarta menerapkan sistem pemerintahan kerajaan. Jadi, Keraton Yogyakarta itu dipimpin oleh seorang raja. Nah, untuk sistem ekonominya, keraton membentuk petugas pajak dari berbagai wilayah yang nanti akan diserahkan ke bendahara keraton. Lalu, poin yang ketiga itu ada deskripsikan kebudayaan yang terdapat di Keraton Yogyakarta. Nah, kebudayaan yang ada di Keraton Yogyakarta itu yang pertama ada upacara garebek. Nah, upacara garebek ini upacara yang dilakukan saat hari besar Islam. Lalu yang kedua ada upacara siraman. Lalu yang ketiga ada upacara sekaten. Nah, upacara sekaten ini biasanya dilakukan dengan membunyikan gamelan yang ada di Keraton Yogyakarta. Pada tugas video wisata ini saya akan menjelaskan tentang pada bagian Candi Borobudur. Yang pertama ini akan saya jelaskan pada bagian relief. Relief Candi Borobudur yang berhubungan dengan penjelajahan samudra ini merupakan relief Gandau Yuha yang terdapat pada bagian tingkat 1 dinding utara. Relief ini menceritakan rute yang dilalui oleh nenek moyang mulai dari Borobudur menuju ke Madagaskar dan sampai ke Ghana, Afrika Barat menggunakan kapal sok atau kapal Jawa. Di sana mereka melakukan penjualan rempah-rempah pada abad ke-8. Kemudian ada kebijakan harga tiket. Kebijakan harga tiket ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu hanya sampai pelantaran. Yang kedua itu sampai naik ke atas Candi Borobudur. Untuk harga tiket yang hanya sampai di pelantaran, bagi turis lokal dikenakan biaya 50.000 untuk orang dewasa dan 25.000 untuk anak-anak sekolah. Untuk turis asing, harganya itu 150.000 untuk dewasa maupun anak-anak. Kemudian ada harga untuk naik ke Candi Borobudur. Untuk turis asing 750.000 dan untuk turis lokal 150.000. Kemudian ada pengaruh candi terhadap masyarakat sekitar. Adalah ekonomi masyarakat meningkat karena terdapat
banyak perhotelan, transportasi, rumah makan di sekitar Candi Borobudur. Lalu, masyarakat juga banyak yang bekerja di Candi Borobudur untuk menjaga dan merawat Candi Borobudur. Saya akan menjelaskan lokasi relatif. Lokasi relatif dari Candi Prambanan berada di antara kota Sleman dan kota Klaten. Upacara ritual yang dilakukan di Candi Prambanan yaitu upacara Tawur Agung. Upacara ini dilakukan 1 hari sebelum Hari Raya Nyepi. Omset. Jumlah pengunjung per hari adalah 5.000. 5.000 dikali 7 hari adalah 35.000 pengunjung. Untuk omset, pengunjung kali harga tiket 35.000 kali Rp50.000 sama dengan 875 juta. Omset Candi Prambanan dalam 1 minggu. Sejarah Benteng Vredenburg. Benteng Vredenburg pertama kali dibangun pada tahun 1760 atas perintah dari Sri Sultan Hamengkubuwono I dan permintaan pemerintah Belanda yang saat itu dipimpin oleh Nicholas Harting. Adapun dari awal tujuan pembangunan benteng tersebut adalah untuk menjaga keamanan keraton. Akan tetapi, maksud sebenarnya dari keberadaan benteng ini adalah untuk memudahkan pengawasan pihak Belanda terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh pihak Keraton Yogyakarta. Hingga pada tahun 1767 sampai 1787, pembangunan benteng ini dilakukan atas usul Gubernur Belanda, W.H. van Ossenburg, di bawah pengawasan I.R. Frans Hak, seorang arsitek Belanda. Hingga sampai pembangunan ini selesai, benteng ini diberi nama Rustenburg, yang berarti benteng peristirahatan. Pada tahun 1867 terjadi gempa hebat di Yogyakarta dan mengakibatkan banyak bangunan rusak termasuk Rustenburg. Segera setelahnya dilakukan pembangunan kembali dan kemudian namanya diganti menjadi Vredenburg yang berarti benteng perdamaian. Hal ini menjadi wujud simbolis manifestasi perdamaian pihak Belanda dan keraton. Pada tahun 1992 sampai sekarang, berdasarkan SK Mendikbud RI Prof. Dr. Fuad Hasan nomor 0470-0-1992 tanggal 23 November 1992. Secara resmi, Museum Benteng Vredenburg menjadi museum khusus perjuangan nasional yang menempati tanah seluas 46.574 meter persegi. Ini merupakan contoh benda yang memiliki peran pada masa imperialisme dan kolonialisme. Saya akan menjelaskan dan menjawab beberapa pertanyaan di objek wisata Ketepas. 1. Deskripsikan kondisi alam dan sosial ekonomi masyarakat di sekitar Ketepas. Kondisi alam Ketepas sangat sejuk dan pemandangan gunung berapi yang sangat indah. Kondisi matahari pada saat itu terik, namun udara di sana membuat daerah Ketepas sejuk. Kondisi ekonomi masyarakat. Masyarakat yang tinggal di daerah Ketepas rata-rata berprofesi sebagai petani dan peternak. Yang kedua, jelaskan manfaat keberadaan Gunung Merapi bagi masyarakat Ketepas. Gunung Merapi merupakan gunung yang setiap harinya meletus. Namun hal tersebut sangat bermanfaat bagi para petani, karena jika tanah terkena lahar panas dan abu akan menjadi subur, karena lahar panas dan abu memiliki banyak sekali mineral yang bermanfaat bagi tanah. Yang ketiga, apa pesan moral dari peristiwa letusan Gunung Merapi tahun 2010? Pesan moral yang didapat dari peristiwa letusan Gunung Merapi tahun 2010 adalah bahwa masyarakat harus lebih memperhatikan kondisi level Gunung Merapi, dan pemerintah yang harus mempersiapkan dan memperhitungkan level Gunung Merapi. Halo teman-teman, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang mata pelajaran prakarya. Nah, di prakarya ini kami mengunjungi satu objek wisata, yaitu tempat budidaya tanaman herbal dan juga lebah madu. Jadi untuk prakarya kami akan menjelaskan 3 poin. Poin yang pertama atau poin A itu deskripsikan secara singkat berkaitan tempat yang Anda kunjungi dan ada apa saja di sana. Jadi untuk deskripsi secara singkat itu, tempat yang kami kunjungi merupakan tempat budidaya tanaman
Di sini terdapat banyak sekali jenis tanaman herbal dan juga lebah madu. Nah, di sana kami melakukan banyak kegiatan seperti menanam, membuat jamu, dan melihat proses budidaya tanaman lebah. Lalu yang poin B, kami wajib mengisi tabel yang sudah disediakan. Nah, yang pertama itu jelaskan terkait lebah madu yang dibudidayakan. Jenis lebah madu yang pertama itu ada lebah kelanceng. Nah, sumber makanan dari lebah kelanceng ini merupakan tanaman polen dan juga nektar. Lalu, rasa madu yang dihasilkan oleh lebah kelanceng ini manis. Lalu, lebah madu yang kedua itu ada Apis mellifera. Sumber makanan dari lebah Apis mellifera ini merupakan tanaman polen dan juga nektar. Lalu, madu yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera memiliki rasa asam. Lalu, kami menemukan lebah yang ketiga yaitu lebah apis cerana. Sumber makanan dari lebah apis cerana ini merupakan tanaman polen dan juga nektar. Rasa madu dari lebah ini manis. Lalu yang kedua, alat bahan yang dibutuhkan untuk membudidaya lebah madu. Jadi alat bahannya itu ada yang pertama, menyiapkan 3 tanaman. Yang pertama polen, nektar, dan juga resin. Lalu yang kedua, menyiapkan bibit lebah. Kita juga wajib untuk menyediakan sarang dari lebah tersebut. Kita wajib untuk memiliki sarung tangan. Yang ketiga itu ada langkah-langkah budidaya lebah madu. Langkah-langkahnya itu yang pertama menyiapkan alat bahan, lalu menyiapkan bibit lebah madu, yang ketiga memulai proses budidaya, dan yang keempat melakukan pengecekan berkala. Nah, manfaat dilakukannya proses pengecekan berkala itu agar lebah madu dihindari dari berbagai serangan dari predator. Lalu yang keempat ada siklus kehidupan lebah madu. Siklus kehidupan lebah madu ini memiliki keunikan. Jadi setiap lebah madu ini menyengat, sengat dari lebah madu akan terlepas dari tubuhnya. Jadi setiap lebah madu menyengat, setelah itu ia akan mati. Lalu yang poin kelima ada keuntungan membudidaya lebah madu. Jadi keuntungan budidaya lebah madu itu yang pertama membantu proses penyerbukan pada tanaman. Lalu yang kedua dapat menerima berbagai produk yang dihasilkan oleh lebah madu seperti madu, bipolen, dan beeswax. Itu ada poin C. Poin C itu pengalaman berharga apa yang Anda dapatkan setelah datang melihat langsung budidaya lebah, ternak kesayangan, dan tanaman herbal. Pengalaman berharga bagi kelompok kami dapat secara langsung dan melakukan aktivitas seperti melakukan penanaman tanaman herbal, lalu melihat proses budidaya, dan juga dapat membuat jamu sendiri dari rumah.